warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Istiqomah bisa hadir menjumpai seluruh sahabat Aisyah ID dimanapun berada. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai vaksin COVID. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Catur Priambodo MKes. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Aisyah Tulangan di Sidoarjo. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Baik dok, dari beberapa pemberitaan yang ada di media ataupun broadcast nih dok, yang beredar mengenai vaksin COVID, masyarakat saat ini sepertinya memburu vaksin COVID. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh mengenai COVID-19 atau vaksin COVID, sebenarnya secara umum saja dok, vaksin itu apa sih dok? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah bisa hadir di podcast pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo yang selalu update-nya dengan kondisi-kondisi yang ada dan berusaha untuk memberi pencerahan kepada siapapun untuk supaya bisa lebih tepat dalam menilai segala sesuatu terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini adalah terkait dengan vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin itu secara sederhana sebenarnya suatu cara dari kita untuk bisa menumbuhkan sistem kekebalan yang ada untuk menghadapi penyakit-penyakit tertentu. Jadi poinnya adalah meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh seseorang untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, terus kemudian bagaimana mekanisme vaksin atau bagaimana cara vaksinnya itu? Ada beberapa cara. Ada yang disuntikan, ada yang diteteskan dan seterusnya itu. Itu tidak lain tidak bukan peruntukannya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, bagaimana dengan misalkan kalau ada yang menyatakan gini, tubuh kita ini kan sudah punya sistem kekebalan. Nah, betul. Tubuh kita kan sudah punya sistem imunitas. Maka kenapa harus dibuatkan imunitas baru lagi, kekebalan baru lagi? Nah, jadi sistem imunitas di tubuh kita itu sifatnya global, sifatnya general, sifatnya umum. Jadi sistem imunitas tubuh kita itu memang Allah settingkan sedemikian rupa sehingga memang satu dengan lain saling bekerja sama. Nanti kalau lebih detail lagi ada sistem imunitas seluler, ada sistem imunitas humoral dan seterusnya. Itu yang bekerja sama sedemikian apik sehingga mampu menjadi sistem kekebalan tubuh kita pada seluruh mikroorganisme yang menginfektir manusia. Jadi mikroorganisme yang merugikan manusia itu mulai virus, bakteri, kuman, jamur, parasit, protozoa dan seterusnya itu dengan sistem kekebalan tubuh kita itu bisa diatasi apabila imunitas tubuhnya itu bagus. Maka imunitas tubuh yang memang sudah Allah ciptakan sejak awal ini sifatnya general, sifatnya umum. Untuk semuanya, mau virus, bakteri dan seterusnya itu bisa. Nah, untuk konteks penyakit-penyakit tertentu, selain imunitas tubuh yang sudah terbentuk sejak awal itu ternyata dibutuhkan untuk sistem kekebalan tubuh secara spesifik, secara khusus. Nah, maka kemudian muncullah berbagai keilmuan tentang vaksinasi itu. Vaksinasi itu diperuntukkan untuk menghalau, untuk melawan penyakit tertentu. Dalam konteks keumuman, vaksin itu banyak yang sudah beredar. Vaksin meningitis, vaksin BCG dan seterusnya itu. Jadi spesifik vaksin itu untuk penyakit-penyakit tertentu. Sistem imunitas tubuh kita memang sudah ada. Pada konteks yang terjadi itu ternyata pada satu kondisi sistem imunitas yang ada itu ternyata tidak mampu mengatasi penyakit-penyakit tertentu tadi itu. Maka dibuatlah sistem imunitas yang diciptakan melalui vaksinasi itu. Harapannya dengan vaksin itu sistem kekebalan tubuh terbentuk,
di mana proses vaksinnya itu bisa berasal dari penyebab dari penyakit yang dimaksud itu. Dalam konteks meningitis misalkan, ya dari penyebab meningitisnya diperlakukan sedemikian rupa sehingga menjadi vaksin. Begitu dimasukkan ke tubuh seseorang terbentuk kekebalan untuk meningitis itu, maka jika suatu saat terserang meningitis beneran, ada mikroorganisme penyebab meningitis masuk ke dalam tubuh seseorang yang sudah divaksin, tubuhnya punya sistem memori. Jadi tahu, oh ini dulu yang kita divaksin itu loh. Penanganannya oh seperti ini ya, maka akan menjadi lebih mudah menangani. Bahkan kemungkinan menang bagi seseorang yang sudah divaksin penyakit tertentu itu lebih besar dibandingkan mereka yang tidak divaksin. Jadi secara umum vaksin itu sebuah langkah yang dilakukan, sebuah ikhtiar yang dilakukan untuk menghadapi penyakit-penyakit tertentu dengan cara menciptakan sistem imunitas atau sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Secara prinsip seperti itu. Baik, Dok. Berarti ketika kita sudah mendapatkan vaksin ini sudah otomatis kebal terhadap suatu penyakit tertentu begitu, Dok? Paling tidak lebih baik daripada yang tidak tervaksin. Kemudian bagaimana sih, Dok, cara kerja vaksin dalam tubuh kita ketika kita sudah mendapatkan vaksin, apa langsung aktif begitu bekerja atau bagaimana? Ya, pada tataran waktu tertentu itu akan menimbulkan sistem kekebalan yang pada penelitian-penelitian berikutnya nanti akan diketahui. Jadi mekanisme kerjanya begitu divaksin, zat yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dikenali oleh tubuh kita dengan berbagai mekanisme yang ada, kemudian akhirnya timbul kekebalan tubuh kita terhadap apa yang dimasukkan melalui vaksin itu. Loh, apakah nanti terus tidak kemudian menyebabkan yang dimasukkan ini terus kemudian misalkan virus misalkan ya, apakah virusnya ini nanti tidak berkembang melawan tubuh kita sehingga terjadi sesuatu yang fatal? Dari berbagai penelitian yang ada, tidak. Kenapa? Karena virusnya, kalau misalkan virus yang dimasukkan, virusnya sudah dilemahkan atau dimatikan. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi di dalam tubuh? Tubuh akhirnya mengenali, oh ini ya yang namanya mikroorganisme X itu ini ya. Oh oke. Maka tubuh kemudian membentuk sistem, membentuk kekebalan terhadap si mikroorganisme X itu. Mekanisme terbentuknya kekebalan ini dengan berbagai mekanisme tadi yang disebutkan di depan, ada mekanisme humoral, ada mekanisme seluler yang secara prinsip akhirnya terbentuk sistem imunitas tubuh kita itu. Nah, bagaimana terus kemudian kok pada orang per orang ada yang vaksinnya itu kuat banget, ada orang per orang enggak? Itu sangat tergantung kepada berbagai aspek. Jadi untuk keberhasilan vaksinasi itu banyak faktor, tidak hanya vaksinnya saja, tetapi mulai vaksinnya, mulai mekanisme vaksinnya, termasuk juga orang yang menerima vaksin itu ikut berperan, gitu ya. Nah, untuk tahu misalkan berapa lama rentang waktu manfaatnya vaksin ini, itu tentu butuh penelitian yang luar biasa lama, cukup lama itu. Jadi misalkan secara umum yang paling sering meningitis vaksin meningitis itu yang paling sering selalu dilakukan kalau lagi mau umroh atau lagi haji. Vaksin meningitis yang diketahui bahwa daya aktif vaksin itu bisa sampai 2 tahun. Kan itu 2 tahun ya, masa kerjanya itu 2 tahun. Penelitiannya itu butuh waktu yang sekitar 8 tahun, penelitiannya. Sangat lama berarti. Nah, jadi penelitiannya 8 tahun baru ketemu, oh ternyata vaksin meningitis ini manfaatnya 2 tahun, itu ketemunya setelah 8 tahun penelitian. Berarti 10 tahun harus. Nah, jadi terus kemudian diketahui tahun ke-10 itu baru diketahui bahwa oh ini 2 tahun masa ininya. Nah, bagaimana mekanisme seperti itu tadi? Nah, itu sangat tergantung kepada penelitiannya. Nah, penelitian meningitis misalkan, itu cukup disuntikan sekali saja, itu sudah terus kemudian ternyata angka perlindungannya sudah tinggi selama 2 tahun itu. Ada vaksin lain yang ternyata butuh di booster, butuh diulang lagi, misalkan hepatitis.
divaksin, terus beberapa saat kemudian ternyata kekebalannya sudah mulai turun. Jadi begitu divaksin naik itu butuh proses, butuh waktu tertentu kemudian berada di puncak. Ternyata terus terjadi penurunan. Nah, terjadi penurunan ini kemudian divaksin lagi. Sehingga naik lagi terus, diikuti terus. Apakah ini stabil di angka tinggi? Oh, kalau stabil di angka tinggi terus ya berarti cukup 2 kali vaksinnya. Tetapi ada yang kemudian turun lagi ternyata. Oh, berarti butuh divaksin lagi. Nah, semua itu berbasis bukti-bukti empiris yang ada. Berbasis dengan penelitian-penelitian yang menyatakan tentang hal itu. Jadi, secara sederhana, untuk bisa mengetahui manfaat dari vaksin itu berapa lama, itu butuh proses penelitian. Saya menganalogikan dengan itu. Pada saat diketahui meningitis itu masa kerjanya 2 tahun, waktu yang dibutuhkan untuk penelitiannya itu 8 tahun. Nah, jadi gitu ya. Nanti biar kita bisa lebih objektif dalam memahami apapun terkait dengan vaksin itu, gitu ya. Ya, gitu. Baik dok, kalau tanggapan dokter sendiri nih dok, tentang penyelenggaraan vaksin, apalagi saat ini yang sedang diburu adalah vaksin COVID. Padahal semua vaksin itu sangat perlu ya dok, seperti yang tadi dokter katakan. Nah, masyarakat saat ini tengah berburu vaksin COVID, entah itu siapapun yang menyelenggarakan, baik dari pemerintah, kemudian swasta juga ada, independen juga ada. Menurut tanggapan dokter sendiri, kerumunan yang ada saat ini bisa nggak sih dok menimbulkan corona itu sendiri, menimbulkan COVID itu sendiri? Iya, jadi ada berbagai sudut pandang terkait dengan COVID ini dari sisi epidemiologi misalkan. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, kita ngomong COVID-19 ini untuk vaksin COVID-nya itu, untuk salah satu cara untuk bisa menghentikan laju dari pandemi COVID-19 ini supaya nanti lama-kelamaan hilang, menurun dan kemudian hilang, salah satunya itu dengan vaksin. Berdasarkan apa? Berdasarkan studi-studi sebelumnya. Jadi penyakit-penyakit tertentu dengan dilakukan vaksinasi itu kemudian ternyata angkanya turun. Dan logikanya sangat sederhana. Pada saat virus misalkan ya, virus itu nyampe ke tubuh seseorang yang kemudian orangnya ternyata sudah tervaksin, sudah punya kekebalan. Maka virus itu berhenti di orang itu. Berhenti artinya ya sudah dibunuh oleh sistem kekebalan secara spesifik tadi itu melalui vaksin, berhenti di situ. Tetapi apabila orang itu belum divaksin, ada kemungkinan penyakitnya masih akan sangat lama di tubuh orang itu. Nah, di tubuh orang itu yang kemungkinan masih lama ini, yaitu terus kemudian pada satu kondisi akhirnya dia menularkan ke orang lain. Entah yang bersangkutan tidak tahu kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, yang lain juga seperti itu. Akhirnya potensi untuk menularnya semakin lebar, semakin tinggi. Jadi tidak selesai-selesai. Secara sederhana, kalau seseorang sudah divaksin gitu ya, ada paparan virus misalkan masuk ke dalam tubuhnya, tubuhnya sudah divaksin, sudah menang, berhenti di orang itu, vaksinnya, coronanya berhenti. Nah, maka terus kemudian langkah yang dilakukan adalah vaksinasi, itu langkah tepat untuk kemudian mampu menurunkan angka keparahan dari angka penularan maupun angka keparahan, bukan angka penularan ya, angka keparahan dari penyakit ini. Untuk kemudian akan melandai dan pada perjalanannya habis. Nah, permasalahan yang kemudian timbul adalah pada saat vaksinasi dijalankan untuk secara sporadis gitu ya, terus banyak yang kemudian melakukan vaksinasi, lebih karena memang pemahaman masyarakat sudah mulai tinggi untuk tentang vaksin ini sehingga berusaha untuk mengakses vaksinasi ini. Nah, itu yang kemudian akhirnya bisa menimbulkan hal lain kalau proses pelaksanaan vaksinasinya itu tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menerapkan prokes. Itu yang jadi masalah. Jadi pengennya dapat vaksin untuk bisa menciptakan kekebalan dalam dirinya spesifik untuk penyakit COVID, tetapi terus kemudian proses vaksinasinya akhirnya menyebabkan kerumunan, akhirnya menyebabkan potensi untuk tertularnya lebih besar.
Apalagi di kerumunan itu juga sudah tidak menerapkan satu protokol kesehatan kan, berarti kerumunan. Terus di situ ada yang tidak pakai masker. Kemudian di situ ada yang tidak cuci tangan dan seterusnya. Nah, maka seharusnya harus dipikirkan betul pada saat akan menyelenggarakan vaksinasi secara massal, hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Sebagai satu contoh, misalkan di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Pada saat melaksanakan vaksinasi, kita estimasi bahwa dalam 1 hari ini nggak banyak yang kita vaksin. Kenapa? Supaya tidak terjadi kerumunan. Berapa dok? Kalau mohon maaf. Kalau di Kalau di satu Fatimah, harinya, iya, kalau 1 hari itu maksimal 200 cuman. 200. Cuman 200. Dari pagi Dari pagi siang. sampai sekitar jam 1-an lah, jam 1 jam 2-an gitu. Kenapa kami kok tidak banyak-banyakan gitu itu? Pertama, karena kami memang pengen tidak terjadi kerumunan. Yang kedua, tenaga kami juga terbatas kan, maka terus kami atur sedemikian rupa. Kemudian yang datang juga diatur jam 8, jam 9, jam 9 seterusnya itu diatur. Harapannya memang tidak terjadi kerumunan. Kalau pada saat terjadi kerumunan ya harus diurai kerumunan itu. Dan itu alhamdulillah kita laksanakan dan sudah berjalan dengan baik. Contoh yang lain, misalkan pada saat pelaksanaan vaksinasi massal yang dijalankan oleh UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tertata betul, walaupun dalam 1 hari itu 1.000 orang itu tertata. Jadi sejak masuk di screening di depan itu sudah tertata, nggak terjadi kerumunan, jamnya diatur. Kemudian pada saat dilakukan vaksinasi, kemudian diobservasi dan seterusnya itu ditata. Maka kalau menjalankan vaksinasi massal, program vaksinasinya harus berjalan dengan baik. Di sisi lain, prokes harus diterapkan dengan baik. Jangan terus kemudian menjadi sesuatu yang gara-gara divaksin ini akhirnya ketularan. Nah, sebenarnya itu banyak dok ya. maka jangan sampai terjadi seperti itu. Yang itu yang kemudian dilegitimasi bahwa ternyata kita itu tidak boleh berkerumun, tapi kalau kerumunannya untuk vaksin boleh. Salah itu. Tetap tidak boleh kerumunan untuk vaksin pun itu tidak boleh. Maka yang harus dilakukan dijalankan sebaik mungkin supaya vaksinasi tetap jalan, tetapi tidak menimbulkan kerumunan. Bagaimana caranya? Silakan diatur. Buktinya kami bisa kok melakukan, kita bisa kok melakukan itu, nggak ada kerumunan sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Maka dibutuhkan orang-orang yang menjaga untuk supaya tidak terjadi kerumunan itu. Biar tidak menimbulkan resiko lagi ya dok ya. Senyampang menjelaskan tentang ini, kita tidak boleh atau salah kalau punya pemikiran bahwa setelah vaksin sudah nggak bisa kena COVID. Salah itu. Berarti masih bisa dok? Loh ya masih sangat bisa. Itu 2 hal yang berbeda. Seperti yang saya terangkan di awal, vaksin itu untuk memperkuat sistem imunitas tubuh kita spesifik untuk vaksin, untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin itu bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidak ada kaitannya vaksin itu dengan tertular atau tidaknya seseorang. Tertular tidaknya seseorang itu bergantung kepada protokol kesehatan yang diterapkan atau tidak. Di luar itu kita tentu tidak lepas dari takdir ya. Misalkan kalau dianukan lebih tinggi dari itu ya memang takdir. Wala fis sama'i wala asgharu min dalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Memang kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang terjadi pada kita sesungguhnya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai bagian dari takdir itu. Tapi ingat, ada ayat yang menyatakan An-Najm 382, "Alaisa lil insani illa masya", bahwa Allah itu akan memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diusahakan. Maka kalau 2 hal itu kita kompromikan ya, bahwa takdir sakit tidaknya seseorang itu juga tergantung kepada apa yang kita lakukan. Secara sunnatullah, kalau kita kemudian berusaha untuk menurunkan potensi tular menular itu dengan menerapkan 6M itu, maka potensi untuk tertularnya sunnatullah akan rendah. Di sisi lain, pada saat kita kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan itu, potensi tertularnya akan tinggi. Walaupun itu semua tentu bergantung kepada takdir Allah. Tapi takdir Allah kan melihat juga
Oh, pada saat pakai masker, pada saat menerapkan 6M, oh ya udahlah, takdirnya akan tidak terkena, tidak terpapar. Begitu juga sebaliknya, bagi mereka yang kemudian tidak menerapkan itu, ya takdirnya lebih dekat ke arah yang terpapar itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada penyakit tertentu. Kalau vaksin corona ya berarti pada penyakit corona, vaksin COVID pada penyakit COVID. Terus kalau yang kaitan dengan tertular tidaknya seseorang tergantung kepada penerapan prokesnya, protokol kesehatan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Maka kalau toh sudah divaksin, ya tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Bukan kemudian setelah divaksin, karena sudah divaksin bebas, tidak perlu menerapkan protokol kesehatan. Salah itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Mungkin ibaratnya kalau lebih menyederhanakan, vaksin itu ibarat helm. Orang naik motor pakai helm. Helm itu spesifik melindungi kepala. Spesifik melindungi kepala. Apakah kalau pakai helm nanti kakinya bisa patah? Ya bisa lah. Wong ini melindunginya kepala kok ya. Tetapi kemudian apakah setelah pakai helm pasti tidak kecelakaan kalau naik motor? Bisa saja kecelakaan. Tetap bisa kecelakaan. Tapi kalau toh kecelakaan kemudian terjadi benturan di kepala, itu sudah terlindungi dengan helmnya. Tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Tetapi bahwa kemungkinan terjadi kecelakaan itu ya tetap terjadi, ada potensi itu. Nah, itu sama dengan vaksin. Vaksin itu ibarat pakai helmnya itu. Kemudian protokol kesehatannya itu ibaratnya naik motor yang hati-hati itu. Jadi naik motornya hati-hati, orang lain juga hati-hati, maka kemudian tidak terjadi kecelakaan. Nah, jadi dua hal itu yang harus dipisah, harus dipilah. Jangan kemudian beranggapan bahwa setelah divaksin bebas, terus tidak menerapkan prokes, nah, itu hal yang salah itu ya. Jadi ada perlindungannya ya. Ada perlindungan. Kalau toh Allah izinkan terpapar, itu ringan. Orang tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Oke, baik dok. Berbicara masih tentang COVID nih dok ya. Yeah. Kalau tadi dokter mengatakan bahwasanya vaksin itu harus dosis 1, dosis 2 ya dok ya? Ya, karena penelitiannya seperti itu. Dengan hari-hari tertentu untuk COVID ini, vaksin COVID merek Sinovac misalkan kita sebutkan mereknya, Sinovac itu memang pada hari-hari tertentu dia sudah terbentuk bagus sistem kekebalannya, tapi kemudian terjadi penurunan. Terjadi penurunan pada hari tertentu juga. Maka terus kemudian butuh dilakukan suntik ulang. Ada vaksin 2, bukan diulang artinya salah diulang gitu enggak. Butuh vaksin yang kedua untuk menguatkan itu. Ternyata penelitiannya pada saat turun kemudian divaksin 2 itu naik lagi, tinggi lagi. Nah, tingginya sampai kapan? Setelah di 2 kali vaksin, tingginya sampai kapan? Analog tadi itu, untuk ketemu meningitis 2 tahun, butuh waktu 8 tahun. 8 tahun tadi. Sementara si COVID ini lah arek kayak wingi lah ya. Baru keluar. Anak baru kemarin. Ya, terus kemudian vaksin itu di Indonesia baru di launching terkait dengan hasil penelitiannya uji klinis 1, 2, 3-nya itu Januari. Maka menurut saya terlalu prematur kalau dikatakan di bulan September ini kita sudah bisa mengatakan, loh, Sinovac itu 2 kali nanti mampu bertahan 2 tahun. Ya gimana penelitiannya wong baru Januari? Kan tidak bisa ditentukan. Berarti harus ada Sinovac ketiga dok? Belum tentu. Jadi maka sangat tergantung kepada bukti-bukti empiris melalui penelitian itu. Medis, kedokteran itu harus berbasis seperti itu. Harus punya basic yang kuat tentang keilmuan dari hal tersebut. Tentu berbasis di sini yang dimaksud adalah melalui penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mengatakan Sinovac itu nanti mampu bertahan berapa lama di dalam tubuh kita. Nggak ada. Ikhtiarnya ternyata kalau di 2 kali kan itu naik. Ya nanti kalau setelah naik itu kapan nanti? Ya itu kan diikuti terus kan. Diteliti terus. Nah nanti kalau pada perjalanannya ternyata kok stabil terus selama 1 tahun stabil terus. Oh ya sudah. Berarti bisa dikatakan nanti. Kalau memang 1 tahun stabil terus bisa dikatakan, oh kalau Sinovac yang sudah dosis yang kedua
itu mampu imunitas tubuhnya tinggi sampai 1 tahun misalkan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Itu pun masih tergantung kepada penelitian lanjutannya nanti. Bedanya dengan yang barangkali yang berseliweran, yang tidak berbasis bukti empiris, itu permasalahannya. Jadi kalau di kedokteran itu tidak bisa misalkan minum minum obat apa sembuh gitu ya, atau ramuan apa sembuh, terus dikatakan, oh ini loh penyembuh, ini loh obatnya untuk penyakit ini tidak bisa, tidak sesederhana itu. Obat itu apa? Ayo dilakukan penelitian, diuji cobakan di hewan dulu ya, secara umum ya, terus kemudian dicoba di hewan. Oh, organ-organ ini yang terimbas dengan itu, oh menyembuhkan ya, terus baru diuji ke manusia, diuji klinis 1 2 3. Diuji klinis misalkan dari 100 orang, kemudian yang sembuh dengan obat itu 80 orang. Ya bisa dikatakan berarti oh iya ini obat untuk penyakit ini, tapi ada yang tidak berhasil 20% misal. Jadi melalui proses yang seperti itu, tidak bisa dikatakan misalkan ramuan apa itu ternyata pada orang tertentu mampu menyembuhkan, terus digebiak, oh ya ini loh bisa menyembuhkan untuk semua orang, belum tentu. Karena sangat tergantung kepada kondisi masing-masing dan mekanisme apa yang kemudian terjadi dengan pada saat itu dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya tolong dipahami, butuh proses, butuh penelitian, butuh bukti-bukti empiris, kemudian baru bisa di-launching bahwa oh iya produk ini memang bermanfaat. Terus nanti kerjasama dengan MUI, apakah ini halal haramnya seperti apa. Kemudian MUI mengeluarkan sertifikasi halal, ya sudah. Maka sudah obat itu bisa dipakai, atau apapun itulah bisa dipakai untuk menyembuhkan, membantu proses penyembuhan yang diizinkan oleh BPOM maupun MUI. Gitu. Berarti kalau sekarang bisa dikatakan vaksin yang beredar di masyarakat, kan banyak tuh dok, vaksin COVID sendiri tuh banyak macamnya. Ini ada grade-nya nggak sih dok untuk vaksin sendiri untuk COVID ya? Kita bicara COVID itu ada grade-nya nggak sih? Kualitasnya bagaimana? Mungkin masyarakat jadi agak cenderung memilih gitu. Oh vaksin yang ini gitu dok. Jadi menjawab pertanyaan itu lagi-lagi karena ini terkait dengan vaksin, kita tidak bisa melepaskan diri dari penelitian-penelitian yang ada. Dan ada anggapan di masyarakat ini bahwa kalau efek sampingnya itu keras, itu jos itu, gitu ya. Begitu semakin efek samping yang ditimbulkan dari vaksin itu ruwet gitu ya, berat gitu, ini semakin hebat ini efek yang timbul. Ya belum tentu juga. Karena itu memang sangat tergantung kepada penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan si vaksin itu. Secara bukti empiris saja, walaupun ini personal saya. Saya Sinovac 2 kali. Terus kemudian diukur titer antibodinya. Titer antibodi saya pada saat diukur pertama kali itu 383. Nggak ada batasan memang, yang berapa sih yang mampu, karena ini penyakit baru itu tadi. Berapa sih batasan nilai angka berapa sih yang mampu untuk melindungi tubuh seseorang dari COVID apabila terpapar itu? Nggak ada batasan. Tetapi dari teman-teman praktisi itu mengatakan cut off-nya angkanya di 250. Kalau 200, tentu ini juga tidak bisa dijadikan patokan. Ini kan masih berbasis pengalaman-pengalaman dari teman-teman itu. Kalau 250 itu bisa cukup kuat untuk menghadapi apabila ada corona yang masuk. Nah, saya 383 pada saat itu. Beberapa saat kemudian tes lagi. Titer antibodi saya tes lagi. Oh ya, untuk titer antibodi bisa tes di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ya. Sekalian promosi dong. Untuk melihat ini ya. Jadi pada saat terus kemudian diukur yang kedua itu selisih 2 pekan insya Allah. Itu kemudian ternyata antibodi saya alhamdulillah naik lagi. Jadi 479. Jadi kemudian 476, 476. Apa artinya? Artinya dengan Sinovac itu ternyata hasilnya bagus loh, gitu ya. Apakah merek-merek lain sudah punya grade, misalkan grade-nya lebih tinggi dari Sinovac? Nggak bisa dikatakan seperti itu. Nggak bisa di head to head-kan seperti itu. Apa dalam bahasa marketingnya apple to apple, gitu ya. Nggak bisa di apple to apple-kan seperti itu. Kenapa?
Karena vaksin ini itu mekanisme pembuatan vaksinnya bermacam-macam. Ada yang inactivated tadi itu, jadi virusnya dilemahkan atau dimatikan dijadikan vaksin. Ada yang bukan virusnya yang diambil, jadi ada produk tertentu dari virus itu yang kemudian diambil RNA-nya, jadi genetiknya virus tadi itu, kemudian dikembangkan di sebuah alat. Nah, hasil perkembangannya ini dimasukkan ke dalam tubuh. Ada yang menggunakan dendritic cell dan seterusnya. Banyak varian, artinya banyak cara untuk banyak kelompok, bukan kelompok ya. Banyak cara untuk membuat vaksin COVID ini. Jadi paling tidak ada 3 yang saya sebutkan tadi itu. Nah, tentu kalau mau membandingkan kan wong ini bahannya aja beda masing-masing ya. Maka untuk membandingkan saya lebih cenderung kepada untuk mengukur titer antibodinya itu, baru nanti bisa dibandingkan. Ada orang lain yang menggunakan merek yang lain, AstraZeneca misalkan ya. AstraZeneca kemudian diukur ternyata cuma 100 sekian. Apakah hasil saya yang 383476 tadi kemudian dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan AstraZeneca ternyata 170 misalkan? Apakah kemudian Sinovac lebih baik? Tidak bisa. Tidak bisa dijustifikasi seperti itu. Masa dari 1-2 orang saja sudah dijustifikasi seperti itu? Enggak. Maka pada momen ini saya ingin sampaikan, berbasislah dengan penelitian-penelitian yang ada. Sabar, kalau sekarang ini baru sekian bulan dijalankan vaksinasi, ya jangan menjustifikasi sesuatu yang belum ada bukti-bukti empirisnya melalui penelitian itu. Jadi ini masih proses penelitian-penelitian yang dijalankan, tunggu saja untuk kemudian nanti di launching oleh lembaga resmi yang mengatakan hal itu. Gitu. Baik, berarti masih terus diteliti lagi ya, Dok? Betul, Karena ya. kan memang kita corona ini juga belum 5 tahun kan, Dok ya, masih di bawah 5 tahun, berarti masih bayi, masih 1,5 tahun ini. Masih 1,5 tahun. Berarti untuk perkembangannya si virus corona ini sendiri, Dok, juga bisa memberikan pengaruh bagi vaksin tersebut, Dok? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau di dunia medis, di dunia kedokteran, itu hal yang biasa, muncul strain baru itu hal yang biasa. Jadi misalkan dari alfa, kemudian nanti ada delta, ada lambda, ada mu, dan seterusnya. Bagi penelitian, bagi kedokteran, itu hal yang biasa. Loh, kok meremehkan gitu, biasa, nanti efeknya gimana? Artinya dari sisi ilmu pengetahuan, ini hal yang biasa. Kenapa? Karena virus ini memang Allah titipkan kecerdasan. Jadi kalau mau digradasikan mikroorganisme yang menginfeksi tubuh manusia, itu kalau mau digradasikan, paling cerdas itu virus. Apapun virusnya, itu paling cerdas virus. Kemudian di bawahnya itu mungkin ada kuman, bakteri, di bawahnya lagi ada parasit, protozoa, paling bodoh, paling bawah itu jamur. Mungkin mengingatkan saja, pada saat saya kecil, jamur itu ya yang penyakitnya cuma 3. Panu, kadas, kurap. Ya. Saya remaja ya panu, kadas, kurap. Saya sudah jadi dokter, walaupun tidak sebagai penderita. Ya. Saya jadi dokter, penyakit yang ditemui ya panu, kadas, kurap, yang kaitannya jamur itu. Bahkan saya kemudian punya 4 anak, ya panu, kadas, kurap. Artinya apa? Memang pada mau konteks itu, jamur itu memang tidak pintar. Tetapi Allah titipkan kepintaran pada virus. Pinternya dalam bentuk apa? Bisa beradaptasi di tempat yang bukan habitatnya dia. Dia bisa hidup. Kemudian bisa bermutasi, berubah bentuk. Akhirnya terbentuk strain baru dan seterusnya itu. Belum lagi nanti susunan RNA-nya, susunan genetiknya berbeda, strainnya sudah berbeda. Maka sangat berpotensi bahwa nanti akan muncul strain baru. Sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari tidak diterapkannya protokol kesehatan. Loh, apa hubungannya? Misalkan pada seseorang itu terpapar 2 virus di sana. Secara sederhana seperti itulah. Satu orang terpapar 2 virus. Terpapar alfa sama delta. Ya, secara sederhana lagi kami sampaikan. Secara sederhana, virus alfa sama deltanya ini ngobrol gitu ya, gampangannya ya. Ngobrol, wis ayo bentuk baru ayo. Apa iki enake ya? Wis ayo apalah gitu, bentuk baru aja ini wong kita berada pada satu tubuh seseorang yang karena tidak menerapkan protokol kesehatan kemudian di daerah itu banyak strain, ya sudah, sederhananya seperti itulah. Maka sangat berpotensi kalau terus kemudian nanti muncul strain-strain baru.
Nah, kuncinya kalau kita walaupun ada strain mau model apapun, kalau kemudian kita tervaksin, kemudian menerapkan protokol kesehatan, ya insya Allah nggak terpapar. Nah, kaitan dengan strain-strain tadi, vaksinnya gimana? Dari semua strain-strain yang ada terkait dengan corona ini, itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama corona. Maka terus kemudian vaksin yang kemudian diciptakan itu kaitannya ya dengan basicnya dia corona. Apakah kemudian dengan strain baru terlindungi dari vaksin yang ada? Tidak pernah ada vaksin yang daya lindungnya 100%. Maka pasti ada sekian persentase untuk yang tidak terlindunginya. Dalam bahasa ininya efikasinya. Ya. Efikasinya itu daya perlindungannya itu apakah 100%? Enggak ada vaksin yang daya lindungnya 100%. Maka misalkan merek Sinovac tadi ya, karena sudah cukup familiar. Sinovac itu efikasinya 65% misalkan ya. Di Indonesia 65%, di daerah lain berapa persen. Nah, itu kemudian akhirnya kan melindunginya 65%, enggak 100%. Iya benar. Memang 65% daya lindungnya itu. 35%-nya ini yaitu tadi mungkin strain lain, mungkin kondisi-kondisi lain akhirnya tidak melindungi 100%. Iya. Nah, sekarang tinggal pemahaman seseorang terhadap perlindungan yang 65% itu. Kalau seseorang beranggapan bahwa, daripada saya tidak mendapatkan perlindungan sama sekali, alhamdulillah saya 65%. Dari 100, alhamdulillah saya terlindungi 65%. Maka dia akan vaksin. Tapi kalau di sisi lain ada orang yang melihat kondisi ini dengan tidak melindungi kok, buat apa saya vaksin? Mestisan nggak usah vaksin. Nah, artinya apa? Artinya untuk vaksin ini sangat tergantung kepada sudut pandang dari orang per orang itu. Kalau kemudian dengan segala pemahaman yang didapatkan dari seseorang itu mau mengakses apa terus kemudian dicerna, dia iya ya ternyata vaksin itu butuh ya, maka orang itu akan vaksin. Kalau terus kemudian berada pada posisi yang vaksin itu apa dan seterusnya, ya nggak vaksin. Nah kalau mau dari sisi fikihnya, vaksin itu mubah. Mau vaksin silakan, nggak vaksin silakan. Tetapi saya sebagai seorang dokter menyarankan untuk vaksin. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari ikhtiar kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah diri kamu ini, kita ini menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Penyakitnya sudah tahu kok, mekanismenya seperti itu kok. Maka kalau vaksin itu mampu meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita spesifik untuk COVID, ya maka kita akses COVID itu sebagai bagian untuk melindungi diri kita. Di sisi lain, untuk bisa terbentuk herd immunity. Herd immunity itu kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Indonesia butuh 70% orang yang divaksin itu. Ada yang mengatakan 60, ada yang 65. Kalau saya lebih sepakat dengan yang 70%. Maka 70% orang Indonesia harus tervaksin. Maknanya apa? Maknanya adalah ini kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi untuk divaksin untuk personal dirinya itu, untuk meningkatkan kekebalan, tapi ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa loh. Kita ini bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan itu. Kebaikannya apa? Untuk menghilangkan pandemi ini dengan mekanisme apa? Mekanisme herd immunity. Nah, jadi kalau kemudian kita vaksin, itu berarti selain kita melindungi diri kita dari kebinasaan itu, kemudian kita bekerja sama dalam kebaikan dan takwa itu. Jadi seperti itu sebenarnya sih vaksin itu. Yeah. Berarti vaksin itu memang perlu ya dok ya? Ya. Nah. Oke, tapi ini juga ada mitos dan fakta dok yang sudah berkembang di masyarakat. Ini sudah dan ini perlu untuk diklarifikasi mungkin ya oleh dokter. Yang pertama, apakah hanya perlu 1 dosis vaksin untuk menguatkan kekebalan tubuh? Jadi mungkin kalau seperti si Sinovac tadi cuma 1 aja begitu dok? Enggak. Jadi masing-masing merek vaksin. Jadi ada merek vaksin, ada jenis vaksin. Ada jenis vaksin yang sama, mereknya berbeda. Jadi ada jenis yang sama tapi mereknya berbeda. Ada yang memang jenisnya berbeda, mereknya berbeda. Nah gitu ya. Gampangannya minuman, itu minumannya sama. Ada Suli, ada Kimas, atau merek lain gitu ya. Tapi jenis minumannya sama.
Tetapi ada jenis minuman yang berbeda. Jadi ternyata ada sirup dan seterusnya itu. Nah, itu harus dibedakan. Jadi belum tentu mereknya berbeda, jenisnya berbeda, belum tentu. Karena ada jenis yang sama, mereknya yang berbeda. Nah, itu masing-masing punya spesifikasi masing-masing. Tentu berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Sinovac ternyata butuh 2 kali. Butuh 2 kali suntik. Untuk kemudian nanti apakah perlu berikutnya atau tidak, itu tergantung penelitiannya. Moderna cukup 1 kali saja. Kemudian lagi-lagi juga sudah akan diikuti bagaimana perkembangannya, tergantung kepada itu. Kemudian AstraZeneca ternyata harus 2 kali. Ada merek lain lagi yang cukup 1 kali saja. Prinsipnya sangat tergantung kepada bagaimana uji klinis mereka selama ini. Penelitian-penelitiannya mengatakan yang seperti apa. Kalau toh memang mengharuskan ada booster, ya dilakukan booster. Tentu untuk pengoptimalan hasil dari kekebalan tubuh yang didapat dari vaksin itu. Jadi tidak harus selalu 1. Dan juga tidak berarti yang 1 kali itu lebih baik dari yang 2 kali. Enggak. Atau sebaliknya, yang 2 kali lebih baik dari yang 1 kali. Tidak. Jadi semua bergantung kepada hasil bukti empirisnya nanti apa, yang saat ini kita masih belum bisa mengatakan seperti itu. Karena terus dikembangkan ya, Dok. Nah, karena masih terus dikembangkan. Baik, Dok. Yang kedua, vaksin COVID ini benar nggak, Dok, dapat mengubah DNA seseorang? Ya. Vaksin yang berasal dari virus yang dilemahkan pasti tidak merubah. Karena nggak ada unsur RNA-RNA-nya. Ada vaksin yang berasal dari mRNA virusnya. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita, yang di otak-atik itu mRNA-nya virus, bukan mRNA-nya manusianya. Jadi pada saat diolah itu ya virusnya yang diutak-utak gitu, bukan manusianya. Kalau kemudian virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, vaksin itu jadi virus mRNA, vaksin jenis yang mRNA ini kemudian diolah jadi vaksin, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, tidak akan merubah RNA kita, tidak akan merubah DNA kita. Oh, nanti nasab kita berbeda nanti jadinya. Tidak seperti itu. Setelah masuk, apapun bentuk dari vaksinnya ini yang kemudian dilihat oleh tubuh kita dengan sel-sel yang ada itu melihat, oh seperti ini ya, maka terus kemudian muncullah kekebalan tubuh itu spesifik untuk si vaksin tertentu ini, dalam hal ini adalah COVID itu, corona itu. Berarti tetap vaksin tidak mengubah DNA ya? Enggak. Baik, Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Aisyah ID. Mohon maaf, sahabat Aisyah ID, ini saya pilih saja pertanyaannya karena banyak sekali, Dok. Tapi karena waktu yang mepet, jadi saya pilih ada 3 pertanyaan saja. Ya tetap banyak 3. Tetap banyak tapi, Dok. Baik, yang pertama ini dari Vivi, Dok, dari seorang pedagang. Jika punya sakit mah akut, sesak, dan darah rendah, apakah boleh tidak ikut vaksin? Jangan gitu pertanyaannya. Harusnya boleh nggak ikut vaksin gitu. Karena jawabannya memang harus vaksin. Butuh pemahaman juga tentang ada penyakit-penyakit yang itu kontraindikasi mutlak. Artinya memang betul-betul tidak boleh vaksin. Itu adalah mereka-mereka yang punya penyakit autoimun. Autoimun itu misalkan ya yang paling populer itu lupus. Ya, atau penyakit-penyakit lain yang masuk kategori autoimun itu memang kontraindikasi mutlak. Penyakit-penyakit lain itu selama terkontrol tidak masalah. Diabetes terkontrol tidak masalah, hipertensi terkontrol tidak masalah. Bahkan orang dengan orang yang pernah sakit jantung kemudian dipasang ring atau di bypass itu boleh vaksin selama ada rekomendasi dari dokter spesialis jantungnya. Ya, artinya boleh divaksin, bukan kemudian merupakan kontraindikasi vaksin, tidak boleh vaksin. Maka kalau untuk penyakit MAH, apalagi tadi itu? Sesak. Penyakit MAH, sesak. Misalkan sesak, ya, misalkan sesaknya ini sesak asma pun, asma yang terkontrol pun itu bisa, boleh ikut vaksin. Jadi kalau menyebut penyakitnya masing-masing satu-satu itu, yang tidak boleh vaksin adalah penyakit yang autoimun. Nah, selain itu kondisi
pada saat vaksinnya itulah yang menjadi penentu. Hmm. Walaupun tidak hipertensi, tidak darah tinggi, tapi kemudian pada saat akan divaksin tensinya kok 190/120, tidak boleh vaksin. Balik lagi. Hari itu tidak boleh vaksin. Kalau kemudian diistirahatkan, istirahat, nyantai-nyantai gitu, terus kemudian ditensi lagi, ternyata tensinya 160/100, boleh divaksin. Artinya walaupun tidak penderita hipertensi, kalau pas waktunya vaksin kok ternyata tensinya di atas 180/110, nggak boleh vaksin. Mundur untuk dulu. hari itu. Oke. Bukan nggak boleh vaksin selamanya, enggak. Atau orang yang pada saat datang itu sudah pilek-pilek gitu ya, sudah demam dan seterusnya, ya sebaiknya jangan vaksin dulu. Karena pada saat itu kan berarti kondisinya lemah, dikhawatirkan kalau nanti diisi sama virus yang dilemahkan atau dimatikan itu nanti malah efeknya kurang baik dalam konteks efek samping ya. Jadi itu. Oke, baik Ya. Dok. Ini yang kedua ada dari Lina, dosen di Universitas Muhammadiyah. Rentan waktu antara vaksin pertama dan vaksin kedua kan ada ketentuannya, Dok. Bagaimana dengan kondisi saat ini yang banyak tidak sesuai dengan jadwal? Ya. Apakah memberi pengaruh atau berefek pada tubuh? Ya, kalau efek pada tubuh yang dimaksud adalah efek jelek yang kemudian bisa menimbulkan efek samping apa dan seterusnya, insya Allah nggak ada. Tetapi optimalisasi dari manfaat vaksinnya itu yang jadi nggak optimal. Tadi itu kan gitu. Sudah tinggi, pada waktu tertentu akan agak turun, kemudian disambung dengan vaksin berikutnya, vaksin dosis 2, harapannya tinggi lagi. Lah ini kan sudah kadung tinggi, sudah lewat harinya. Ya, tinggi sudah turun, mestinya langsung di vaksin berikutnya, ternyata ini enggak. Turun terus, baru kemudian di vaksin berikutnya. Tentu efeknya akan berbeda. Efek manfaatnya, vaksinnya akan berbeda dengan yang tadi baru turun, kemudian langsung divaksin dosis 2. Jadi efek kemanfaatan dari vaksinnya itu yang diduga tidak seoptimal pada saat tepat waktu. Tetapi kalau yang dimaksud efek samping di dalam dirinya itu nanti jadi ada apa, terjadi apa, oh enggak. Bukan, Mungkin timbul gatal-gatal. Enggak ada, ya, Dok? enggak ada. Baik. Maka itu tadi butuh ditata betul vaksinasi itu. Jangan rame-rame divaksinasi satu, ternyata vaksinasi duanya vaksinnya nggak ada. Nah itu, Dok. Itu salah besar itu. Yang selama ini kan ada yang seperti itu, hanya menghitung jumlahnya, kemudian diberitakan, memvaksin 10.000 orang, vaksin dosis 1, ternyata dosis 2-nya nggak ada vaksinnya. Nggak gitu. Maka menghindari hal seperti itu, menghindari supaya tepat waktu pada saat dosis 2-nya. Maka kalau punya untuk 10.000 orang, jangan dikeluarkan semua 10.000 orang. Suntikan saja yang 5.000 orang, disiapkan yang 5.000 ini untuk dosis 2-nya, supaya dosis 1, dosis 2-nya ini sama-sama tercover. Kalau suatu saat ternyata turun lagi, dapat vaksin lagi 10.000, nah diadakan lagi aja yang 5.000 lagi. Tetapi dua-duanya sudah dapat kepastian bahwa akan dapat vaksin dosis 2-nya. Itu yang dilakukan di Fatimah. Pada saat kita diberi 50 file misalkan ya untuk 500 orang. Yang kita launching 250 orang. Dan mereka sudah dapat kepastian bahwa nanti akan dapat dosis kedua. Kalau toh kemudian kami dapat lagi 500 orang lagi, ya kami buka pendaftaran lagi 250 orang. Ya. Supaya nggak terjadi tidak optimal manfaat dari vaksinnya itu tadi. Baik, Dok. Ya. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Ini dari Gilang, pegawai swasta. Beberapa waktu yang lalu, Dok, corona ini kan melandai. Ya. Kemudian pada bulan Maret mulai ada lonjakan lagi. Sebenarnya apa yang mendasari lonjakan tersebut, padahal masyarakat sudah melakukan vaksin, begitu, Dok? Ya. Makanya itu untuk jumlah penyebaran dengan vaksin sebenarnya tidak ada hubungannya, itu kan tadi ya saya sampaikan. Melonjaknya jumlah penderita COVID itu tidak lepas dari diterapkan atau tidaknya protokol kesehatan. Maka kalau teman-teman epidemiolog, mereka yang ahli di epidemiologi itu akan melihat
begitu ada momen-momen terjadinya kerumunan massa yang kemudian itu berlaku di mana-mana, itu nanti bisa diproyeksi sekitar 2 pekan kemudian akan naik. Kenapa harus nunggu 2 pekan? Karena masa inkubasinya 2 pekan. Jadi begitu kemudian terjadi penggerombolan massal di mana-mana pada satu momen, apapun momen acaranya itu gitu ya, itu nanti berpotensi 2 pekan kemudian terjadi kelonjakan, kenaikan itu. Nah ini kalau ya bahasa epidemiologi, mohon maaf bodoh-bodohannya gitu ya. Nanti kalau akhir tahun itu wis banyak kan kerumunan-kerumunan seperti itu. Ada potensi itu nanti. Awal Januari 2020 naik lagi, tinggi lagi. Nah, momen-momen seperti itu yang berpotensi untuk peningkatan kasusnya. Tetapi semoga nanti misalkan prediksi epidemiolog itu kan nanti akhir tahun, kemudian akhir tahun terjadi kerumunan, awal tahun terjadi peningkatan kasus. Tetapi ini kan vaksinasinya masif. Apakah tidak terjadi penularan? Tetap terjadi potensinya, tetapi mereka tidak parah. Karena sudah divaksin, ini 2 hal yang berbeda. Maka angka kunjungan ke rumah sakit juga turun. Kenapa? Karena mereka sudah mampu menangani dirinya sendiri. Entah itu OTG atau ringan dengan isolasi mandiri cukup, tidak harus ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya kasus seperti bulan-bulan Juli kemarin itu yang lagi puncak-puncaknya, itu nelongso sekali saya sebagai direktur rumah sakit itu saat dikontak, dok nggak ada kamar ini anak saya family saya ini sesek sepertinya ini COVID ini, ya sudah ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit penuh, di IGD-nya penuh, di ruang rawat inap khususnya juga penuh, ruang isolasi khususnya. Itu jangan sampai itu terjadi. Kemudian tiap hari di WA grup kita akan ketemu dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah, itu momen buruk dalam kita menghadapi pandemi ini. Ya semoga itu sudah nggak terjadi lagi dengan ayo tetap menerapkan protokol kesehatan dan ayo bervaksinasi dengan baik gitu nanti. Oke, baik dok. Gitu. Baik dokter, juga sahabat Aisyah ID. Alhamdulillah ini sudah selesai perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak dok pertanyaannya, cuman karena waktunya yang nggak ada lagi, jadi ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Dokter Catur yang sudah memberikan ilmu, wawasan dan juga pencerahan, begitu pula dengan waktunya karena hari ini sebenarnya libur ya dok ya. Dan juga kepada sahabat Aisyah ID, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen serta share video-video yang ada di Aisyah ID, karena semoga kita juga bisa menebarkan manfaat untuk semuanya. Dan bagi sahabat Aisyah ID juga yang ingin topik kesehatannya apa, silakan komen di bawah ya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Albiru manitako, nasrun minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.